Udah muncul? Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 gangguan suasana hati akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai disforik premenstruasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Dila Ainul Warsono dari kelas PS 20B. Dan yang kedua, ada teman saya, Elih Badriah dari kelas 20B. Baik, yang pertama ada pengertian disforik premenstruasi. Premenstruasi merupakan salah satu fase dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada wanita, pubertas diikuti aspek perkembangan reproduksi yang ditandai dengan mulainya menstruasi. Banyak wanita mengalami ketidaknyamanan fisik selama beberapa hari sebelum periode menstruasi mendatang. Hal ini khususnya sering terjadi pada awal-awal masa dewasa. Gejala yang paling parah dan paling sering pada sindroma premenstruasi adalah iritabilitas emosional dan tingkah laku, depresi, gelisah, kelelahan, konsentrasi berkurang, pembengkakan, dan rasa tidak nyaman pada payudara, nyeri di daerah perut. Sindroma premenstruasi merupakan kumpulan gejala fisik, psikologis, dan emosi yang terkait dengan siklus menstruasi wanita. Gejala biasanya timbul 6-10 hari sebelum menstruasi dan menghilang ketika menstruasi dimulai. Mayoritas wanita pada usia reproduktif biasanya mengalami satu atau lebih gejala premenstruasi pada sebagian besar siklus menstruasi. Keparahan dan frekuensi gejala yang dialami bisa berbeda di antara masing-masing siklus. Faktor-faktor disforik premenstruasi. Yang pertama ada faktor hormonal. Ketidakseimbangan kadar hormon estrogen dan prosterogen, di mana estrogen sangat berlebih hingga melampaui batas normal, sedangkan prosterogen kadarnya menurun. Kemudian ada faktor genetik. Faktor ini yaitu insiden sindrom pramenstruasi 2 kali lebih tinggi pada kelahiran kembar satu telur atau monozigotik dibandingkan kelahiran kembar 2 telur yaitu zigotik. Kemudian ada faktor psikologis. Stres sangat besar pengaruhnya terhadap sindrom pramenstruasi. Gejala-gejala sindrom pramenstruasi akan makin nyata dialami oleh wanita yang terus-menerus mengalami tekanan psikologi. Berikutnya ada hasil wawancara subjek. Yang pertama ada latar belakang subjek. Subjek merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Dia memiliki 3 kakak, 1 laki-laki, dan 2 kakaknya yang sudah berkeluarga. Saat ini dia tinggal bersama kakak sulungnya yang sudah berkeluarga. Berikutnya, deskripsi gejala. Dari sejak pertama subjek menstruasi, subjek merasakan perubahan suasana hati yang sangat cepat berubah atau moody. Awalnya, subjek merasa hal itu biasa saja dan berpikir itu hanya perubahan hormonal saja. Tetapi, lama-kelamaan subjek merasa ganjal karena dia mulai menanyakan ke beberapa teman apakah mereka merasakan hal yang sama, yaitu dari kurang lebih seminggu sebelum menstruasi akan mengalami perubahan mood yang naik turun.
dan berakhir setelah beberapa hari selesai menstruasi. Dan di saat subjek merasa putus asa, dia akan menghubungi teman terdekatnya untuk memberikan semangat dan meyakinkan subjek jika subjek itu berharga. Bahkan beberapa kali subjek melukai tangannya menggunakan benda tajam. Subjek juga terkadang bisa menangis tanpa sebab dan tidak menerima penolakan dari orang sekitar. Dan sekarang subjek memberikan pengertian kepada orang terdekat ataupun sahabatnya tentang dirinya yang memiliki perubahan suasana hati yang mudah berubah, apalagi akan memasuki masa menstruasi hingga akhir menstruasi. Dan subjek selalu mencari cara agar perubahan mood atau suasana hatinya tidak menjadi akar permasalahan. Jadi, jika sedang bersama teman-temannya, subjek mengalami perubahan mood, dia akan mencari tempat yang lebih sepi untuk menetralkan perasaannya. Berikutnya masih terkait dengan wawancara subjek, penanganannya. Penanganan yang subjek lakukan ketika kambuh, dia mencari tempat sepi, tidak ingin ada keramaian, dan bahkan tidak ingin ditanya oleh siapapun. Subjek lebih memilih untuk menyendiri. Diagnosa. Menurut ahli, subjek sudah termasuk depresi menstruasi karena subjek memiliki perubahan menstruasi yang terbilang sudah tidak wajar atau berbeda pada umumnya. Etiologi. Banyak dugaan bahwa sindrom premenstruasi terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor yang kompleks, di mana salah satunya adalah akibat perubahan hormonal yang terjadi sebelum menstruasi. Selain faktor hormonal, peranan faktor gaya hidup diantaranya aktivitas fisik dan mikronutrien juga tidak bisa diabaikan. Olahraga teratur dapat membantu mengurangi sindrom premenstruasi, selain memberikan tubuh yang sehat. Prevalensi. Di Indonesia, prevalensi sindrom premenstruasi pada mahasiswa adalah 39,2% mengalami gejala berat dan 60,8% mengalami gejala ringan. Dampak sindrom premenstruasi terdapat kegiatan akademik mahasiswa adalah penurunan konsentrasi belajar, peningkatan absensi, kehadiran di kelas, serta penurunan aktivitas di kampus. Yang terakhir, gejala. Jenis dan beratnya gejala bervariasi pada setiap wanita dan bervariasi pada setiap bulan. Wanita yang menderita premenstruasi mungkin akan lebih sering mengalami perubahan mood. Wanita yang menderita penyakit ini bisa mengalami kekambuhan. Berikut adalah gejala-gejala yang mungkin ditemukan. Yang pertama ada perubahan fisik, yaitu sakit punggung, perut kembung, payudara terasa penuh dan nyeri, perubahan nafsu makan, sembelit, pusing, sakit kepala, susah tidur, dan tidak bertenaga. Yang kedua, perubahan suasana hati, yaitu mudah marah, cemas, depresi, mudah tersinggung, dan gelisah. Dan yang ketiga, perubahan mental, yaitu sulit berkonsentrasi dan pelupa. Oke, baik.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah penyampaian atau salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.